hari Sabtu tanggal 2 November 2024, saya dipercaya oleh STI untuk membawakan produk tentang produk rambut, namanya Arkin. Dan hasilnya cukup bermanfaat. Kita lihat ya ke booth-nya nih ya. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan pada yang terhormat Dr. Aryani, dalam hal ini adalah guru saya dan senior juga, dan juga kepada para profesor, dokter di sini dan teman-teman sejawat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi manfaat. Dan juga kepada STI saya ucapkan terima kasih yang telah mempercayakan saya untuk membawakan materi mengenai produk untuk rambut. Baiklah, saya akan mulai yaitu dengan terobosan baru untuk mengatasi kebotakan dan kerontokan rambut dengan teknologi citosan yang ukurannya ideal. Nah, kita ketahui bahwa rambut memang adalah sebagai mahkota. Jadi tentunya setiap orang akan memperhatikan estetiknya di sini yang utama daripada kesehatannya. Dan tentu pada keadaan yang ada gangguan sedikit pun, kondisi ini akan dapat menimbulkan suatu kekhawatiran, baik itu wanita maupun itu pria. Dan kalau dilihat dari sini, kita melihat bagaimana siklus rambut dan anatomi rambut sendiri, bahwa rambut manusia itu adalah suatu bahan yang kompleks strukturnya dan terdiri dari material yang biologis, dan tentunya ada bagian-bagian dari bagian luar rambut, bagian dalam rambut, batang rambut, akar rambut, dan semua ini tentunya terdapat yang orang bilang 7 lapis daripada rambut tersebut. Dan utamanya adalah rambut ini adalah protein. Kita ketahui bahwa protein adalah terdiri daripada rambut ini terdiri daripada keratin utamanya, dan yang banyak mengandung protein. Protein yang paling banyak di sini adalah mengandung sistin dan juga asam amino. Dan tentu pada rambut sendiri ini adalah ada beberapa siklusnya dari pertumbuhannya yang tentunya memakan waktu. Dan setiap orang tentunya berbeda siklusnya, terpengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada faktor genetik, ada faktor hormonal, ada lifestyle, juga bagaimana dia perawatan rambutnya sendiri. Dan dilihat dari sini, siklus rambut ini tentunya sangat berperan di sini adalah adanya papila dermal, di mana di situ ada suatu stem cell yang bisa mengatur proliferasi dan diferensiasi daripada papila dermis tersebut. Jadi kalau dilihat daripada gambaran rambut sendiri, dari mulai rambut yang tua di sini dari mulai awalnya, kemudian dia mengalami fase katagen, di mana di sini adalah fase yang terjadi apoptosis, tentunya masuk ke dalam fase telogen, di mana kita ketahui bahwa fase yang utama di sini adalah anagen yang memakan waktu sampai tahunan, sedangkan yang katagen itu adalah bulanan, dan kemudian telogen dalam waktu mingguan, yang akhirnya di sini akan terlepas pada fase yang eksogen. Kemudian dia akan mengalami proliferasi dan diferensiasi pada bulbusnya, dan tentu yang berperan adalah di sini adalah papila dermisnya yang akan mengalahkan diferensiasi dan proliferasi sehingga nanti menimbulkan lagi pertumbuhan rambut yang baru. Dan kalau kita lihat dari pattern siklusnya sendiri, yaitu dari mulai adanya fase pertumbuhan, dorman, dan juga fase istirahat. Jadi kalau kita lihat di sini pada fase anagen adalah fase yang lama. Nah, pada kerontokan rambut tentunya fase-fase ini yang sangat berperan, di mana kita inginkan tentunya fase anagen yang akan tetap bertahan atau malah lebih lama lagi. Nah, tentu bahwa kalau kita lihat dari sini, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa fase-fase ini yang pertama adalah anagen dengan waktunya antara tahunan, kemudian ada harian dari katagen sampai telogen dalam bentuk mingguan. Dan kalau kita lihat di sini hampir 90% adalah dalam fase yang anagen. Nah, tentu pada kerontokan rambut ini sangat concern banget ya bagi wanita dan bagi pria. Tentu ini akan akan datang kepada dokter dermatologis. Dan untuk kelainan rambut sendiri sebetulnya mudah, di mana pasien akan mengatakan sendiri kerontokan rambutnya, dan kita pun akan mudah melakukan diagnosisnya. Namun yang sulit adalah menentukan bagaimana penetalaksaannya. Karena sampai saat ini memang untuk rambut itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, sehingga banyak sekali modaliti yang diberikan, namun tentunya hasilnya tidak bertahan lama. Nah,
kita di sini harapkan mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih efektif, lebih cepat hasilnya, dan juga akan mendapatkan pertumbuhan rambut yang lebih bagus dengan kesehatan kulit rambutnya pun lebih baik. Karena itu pun mempengaruhi dengan kesehatan kulit yang lebih baik, tentu pertahanan rambutnya akan lebih lama dibanding kalau kita hanya melakukan pertumbuhan rambut saja. Nah, untuk keadaan ini kita memang harus lihat bagaimana rambut rontok itu yang normalnya tuh berapa lama. Karena rambut itu rontok memang pasti akan normal terjadi, di mana tidak melebihi dari 35 sampai 40 lembar per harinya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mengatakan rambut saya rontok, ya sebaiknya kita lakukan anamnesis dan juga melakukan pemeriksaan berapakah banyaknya rambut yang dia rontok tersebut. Dan kita pun harus jelas, di sini sudah tahulah semua untuk dokter SPKK khususnya, bahwa penyebab alopecia itu cukup banyak. Yang paling tersering saat ini memang adalah stres, ya, di mana stres itu paling banyak mempengaruhi, atau penyakit-penyakit anemia, di mana pada wanita umumnya banyak sekali yang karena menstruasi dia tidak memperhatikan bagaimana HB-nya sehingga jadi anemia, juga gangguan tidur, apalagi dengan banyak tugas, ya, apalagi pada orang-orang yang kerja di kantor pulang malam sehingga tidurnya pun akan terganggu dengan jam tidurnya, di mana jam tidur antara 6 sampai 8 jam itu akan berkurang, dan waktunya pun dia akan melebihi daripada waktu normal, karena terbaik itu jam 10, jam 11 sudah harus tidur. Kemudian bagaimana juga stres emosional seseorang tersebut, dan juga yang penting adalah juga bagaimana nutrisinya yang dia pengaruhi. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang mengadakan diet keto, diet yang sangat diperhatikan tuh hanya mengurangi protein, karbo, hanya lemak yang ditinggikan. Nah, seperti itu kita harus memperhatikan juga pada keadaan pasien tersebut. Juga pada keadaan hormonal tentunya. Bagaimana pada orang-orang yang postpartum, juga pada orang menopause, ya, pada orang kontraseptif, ataupun pada orang-orang yang sedang menggunakan testosteron. Kita tahu sekarang di tempat-tempat nge-gym itu banyak sekali pria-pria muda yang ingin mempercepat ototnya, dia menyuntikkan testosteron. Tapi yang terjadi apa? Kalau testosteron terlebih-lebihan, tentu pasti pertumbuhan rambutnya akan rontok. Dan hal yang lain lagi, karena kalau testosteron diinjeksikan, tentu akan mengalami aromatisasi menjadi estrogen. Akibatnya apa? Ginomastia, payudaranya pun akan membesar. Jadi ini banyak salah kaprah yang saya temukan juga di beberapa tempat nge-gym. Dia menyuntikkan beberapa obat testosteron untuk mendapatkan otot yang baik, tetapi akibatnya susah punya anak pada pasien tersebut, dan juga terjadi ginekomastia, dan yang paling tersering kerontokan rambut. Jadi di sini kita juga harus concern pada anak-anak muda yang sekarang yang mengadakan ingin memperkuat ototnya. Dan untuk alopecia sendiri tentunya ini juga penyebabnya bisa dari kelainan endokrin, dari obat-obat yang kita gunakan, misalnya obat untuk pengencer darah, apalagi sekarang ini karena long covid banyak orang yang mengalami pengentalan darah, tentu ini juga banyak digunakan. Untuk regrowth atau regrow hair ini apa ada pertanyaan, silakan. Mungkin sudah sangat jelas ya dokter. Baik. Atas presentasi dari yang diberikan. Saya perkenalkan diri saya adalah Dr. Mendes, SPDPD, dan saya praktek ini di daerah Bintaro, tepatnya di dalam KKJ. Treatment AG ini adalah treatment mempromosi pertumbuhan rambut yang terobosan baru untuk mengatasi kebotakan pada rambut. Dan treatment ini sudah dalam aplikasi akan kelihatan dan tidak memerlukan tindakan yang invasif karena dia tidak menyuntikkan. Dia hanya diaplikasikan antara pengawasan dan prosesnya cepat, hasilnya pun cepat, dan pasien akan nyaman. Juga tidak ada efek samping dan bahannya adalah natural. Itu yang paling penting, bukan natural, efek samping yang tidak ada samping minimal sekali. Sehingga saya memilih AG untuk perawatan atau merekomendasi pada pasien terapi rambut. Boleh dong diceritain untuk pengalaman atau testimoni pasien dokter setelah mencoba AG di klinik? Nah, pengalamannya cukup menarik. Ada satu pasien yang senang sekali dengan AG ini karena datang dalam keadaan selain kerontokan, juga rambut kulit kepalanya itu bermasalah. Jadi ada peradangan warnanya merah. Dia katakan bahwa itu eksif dan dia mengatakan itu autoimun. Saya waktu itu hanya ingin membuktikan bahwa AG ini hanya promoting daripada pertumbuhan rambut, tapi juga dia akan melakukan perbaikan kesehatan kulit kepala rambutnya. Sehingga salah satu pengolesan bukan hanya untuk merangsang pertumbuhan rambut, tapi dioleskan di bagian yang kemerahannya. Sehingga hasilnya apa? Amazing. Di depannya tanpa apa-apa yang hilang warna kemerahannya. Sehingga bisa puas dan dia bilang aku akan berpenghasilan pada kakak setelah datang lagi melakukan perawatan. Jadi dapat dikatakan ini amazing. 3 kata untuk AG dong. Visible result, natural material, and
no side effect. A medical grade hair growth booster with ideal size Citasan. Nah pemirsa, tadi saya sudah bicara tentang Arke, produk untuk perawatan rambut. Dan sekarang saya sudah berada di klinik lagi. Ikuti acara selanjutnya. Thank you.